Atau mungkin punyanya Mbak Brilian kemarin begitu menekan tombol kirim, belum sampai ada halaman ini. Tanggapan Anda sudah direkam, mungkin belum sampai itu. Karena mungkin masalah sinyal atau masalah yang lain. Nah, yang belum mengirim, tetap saya tunggu sampai hari ini. Mbak Brilian bisa mengulang, Mbak Brilian. Kalau Pak Guru, ya, karena pastinya karena saya pakai nomor lain, Pak. oh begitu. Pakai HP lain. Coba nanti diulang Iya, ya, Pak Pak. Brilian. Ya. Coba nanti diulang ya. Ya, Meskipun pakai perangkat lain, pakai HP lain atau laptop lain, asalkan linknya yang diklik itu ya pasti sampai. Nah, mungkin masalah saya kemarin nggak bagus, Mbak Brilian. Nanti bisa diulang, boleh diulang nanti. Yang belum mengirim, ini berarti masih 3 anak ya, termasuk Mbak Brilian. Berarti Mbak Brilian sudah. Nanti bisa diulang, berarti 2 anak lagi yang belum. 2 orang lagi yang belum mengirim. Ya, nanti diusahakan dikirim. Oke, itu tugas yang sudah kalian kirimkan menggunakan lembar kerja. Sekarang kita bukunya. Kita sampai di pembelajaran 4. Nah, pada halaman-halaman pertama, mata yang pertama yang dibahas itu seperti ada di LKS kalian itu. Nah, kalian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, membawa makanan khas daerah. Nah, kalian boleh coret-coret di kertas, membuat catatan ya, membuat catatan di buku ya. Coba kalian siapkan alat tulis, kalian membuat catatan di buku. Pak Guru, halaman berapa? Halaman 29. Kalian menyiapkan buku tulis ya untuk membuat catatan ya. Sudah disiapkan? Ya? Kalian buat judul daftar makanan khas daerah. Daftar makanan khas daerah di Indonesia. Daftar makanan khas daerah di Indonesia. Sudah siap? Yang pertama, combro dari Sunda. Yang pertama itu kue Pak Guru. dari Sunda. Bentar makanan Pak Guru. Daftar makanan khas daerah di Indonesia. Apa Pak Guru? Daftar makanan khas daerah di Indonesia. Daerah di Indonesia. Daftar makanan khas daerah di Indonesia. Sudah Pak Guru. Oke, sudah. Nomor satu, kue combro dari Sunda. Sunda itu di mana? Sunda itu di mana? Suku Sunda. Suku Sunda itu di Jawa Barat. Kalian kasih tanda kurung Jawa Barat. Combro dari Sunda dalam kurung Jawa Barat. Sudah.
Ya. Ampun. Kemudian kue sagu dari Papua. Kue sagu dari Papua. Ini yang di layar kalian Pak Guru beri tanda biru. Kue sagu dari Papua. Sagu. Sagu, itu yang di layar Pak Guru beri tanda warna biru. Kue sagu dari Papua. Sagu dari Papua. Oke. Sudah? Sudah. Sate lilit. Sudah. Jangan salah, Sudah, Pak Guru. jangan salah sate silit ya. Ini sate lilit. Nomor 3, Pak Guru. Kan ada sate brutu. Nomor 3, Pak Guru. Ya, nomor 3 sate lilit dari Bali. Sate lilit itu dari Bali. Sate lilit dari Bali. Sudah? Ya. Berikutnya nomor berapa? 4. 4. Nomor 4, panada dari Manado yang Pak Guru beri tanda warna biru. Manado. Sudah, Pak Guru. Oke, sudah. Belum. Wah. Kemudian keripik singkong dari Padang. Keripik singkong dari Padang. Sudah, Pak Guru. Dari Padang. Sudah. 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 Terus kue keranjang. Kue keranjang. Khas Tionghoa. Khas Tionghoa. Kalian beri tanda kurung Cina. Tionghoa itu Cina. Kue keranjang itu orang Cina di Indonesia itu suka membuat kue keranjang kalau pas Imlek kalau tidak salah. Imlek apa ya? Imlek, Pak. Nah, itu suka membuat Iya. kue keranjang. Ini orang yang masih duduk-dudukan, udah gorengi. Sudah? Sudah. Sudah, sekarang kalian perhatikan. Kalian perhatikan paragraf yang Pak Guru beri warna biru. Kalian perhatikan, perbedaan bukan hal yang harus diperdebatkan. Tidak perlu diributkan yang namanya perbedaan itu. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Jadi kita pun begitu, walaupun kita itu berbeda, kita harus saling menghargai. Tidak ada yang boleh merasa lebih baik atau lebih hebat. Tidak boleh. Tidak boleh, oh saya itu lebih hebat dari dia kok. Tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Beda itu biasa. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan beberapa contoh pakaian adat dan daerah asalnya. Nah, kalian dapat memperluas wawasan kalian mengenai beberapa pakaian adat dari bacaan-bacaan yang banyak sekali terdapat di internet dan dari buku-buku
Kalau pas kita masuk sekolah di perpustakaan banyak buku tentang pakaian budaya daerah itu sebetulnya. Nah, tapi karena kita tidak masuk sekolah, kalian bisa buka dari internet. Oke, begitu ya. Lanjut, perhatikan di layar. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda, namun Indonesia tetap bersatu. Nah, kita harus menghargai perbedaan supaya kita tetap bersatu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini terkait bacaan, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tapi tidak ya, menurut bacaannya ya. Terus apa kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Perlu tidak? Kita perlu ya, tadi ya sudah ya, kita perlu memahami budaya daerah lain. Nah, tujuannya tadi apa? Kita perlu mengenal budaya daerah lain, tujuannya adalah agar kita mencintai budaya kita. Agar kita mencintai budaya kita, bisa menambah wawasan, supaya semakin pinter. Tadi sudah ya, kalian sudah menyampaikan pendapat melalui lembar kerja, tadi sudah. Terus kalian diminta mengamati gambar. Pada perayaan kemerdekaan RI yang ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, walaupun memakai pakaian adat yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Nah, tadi seperti Pak Guru sampaikan, dengan menghargai perbedaan itu akan menjadikan persatuan dan kesatuan keutuhan bangsa Indonesia ini terjaga. Begitu. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut di atas tadi yang Pak Guru bacakan, apakah pakaian yang digunakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara di Kesatuan Republik Indonesia? Menunjukkan keragaman tidak ini tadi pakaiannya? Iya. Iya, menunjukkan keragaman di Indonesia. Nah, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Penting tidak menghargai keragaman itu? Penting. Tadi sudah dibahas di depan banyak sekali. Oke. Lanjut ya, salah satu makanan khas, makanan yang disukai Udin dan teman-temannya adalah keripik singkong atau karupuk sanjai. Keripik singkong. Sanjai itu keripik singkong. Ternyata keripik singkong tadi dari mana tadi? Manado ya? Padang. Oh, Padang. Padang. Kalau dari Padang. Nah, kalau di Padang, orang Padang itu menyebut keripik singkong itu sebagai karupuak sanjai. Ini karupuak sanjai nih. Ini karupuak sanjai. Nah, kalau kita bilang itu keripik singkong. Bukan keripik singkong, karupuak sanjai. Sama karupuak sanjai sama keripik singkong. Ini pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, ini kalian diminta membaca teks ini. Kalian baca sebentar teks ini. Teks penggunaan singkong ini kalian baca dulu di buku kalian. Kalian ini di halaman 34, coba kalian baca sebentar. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi ayam, lauk pauk, ginjam,
4. Ngomong tuh kartune dibagi lho, Aan. 5. 6. Dan paling lama. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengurangi teknologi pangan demikian sehingga bumi berjalan Pangan memiliki peran penting mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan. Hasil panen mulai berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Adanya teknik pengawetan dan pengemasan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dapak para kalian yang kendang singkong dan kuah singkong. Pedas teknik pengemasannya yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Sudah Pak Guru. Oke. Nah, sekarang kita kalian lihat di halaman 35. Coba kalian amati halaman 35. Apakah semua itu gambar-gambar di halaman 35 itu merupakan hasil teknologi pangan? Ada kue singkong, ada cara kalian, ada kadaka, ada kerupuk sanjay, ada kicimui, ada kue talam singkong, ada rendang singkong. Apa itu merupakan hasil teknologi pangan? Iya. Ya. Nah, artinya teknologi pangan itu apa? Teknologi pangan adalah teknologi yang digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih awet yang pertama, atau dikemas, atau membuat makanan menjadi bentuk lain. Nah, itu kalau dari singkong hasilnya itu di gambar-gambar itu. Karak kalian itu kalau di kita namanya apa? Apa itu? Apa kalau kita menyebutnya apa kita? Lanting, Pak ya? Lanting. Ayo, kita menyebutnya lanting. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita diminta membuat atau menuliskan apa? Halaman 36 coba dibuka. Kita diminta kalimat utama dari masing-masing paragraf. Sekarang kita tulis kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu kalau untuk kelas 3 itu biasanya berada di awal paragraf. Jadi kalimat nomor 1 atau kalimat pertama dari tiap-tiap paragraf. Itu saja. Coba kita ketik kalimat utama dari paragraf 1.
kalimat utama dari paragraf 1 bunyinya bagaimana? Di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi Di daerah Sumatera Barat, perhatikan ya penulisan Sumatera Barat ya, karena itu nama daerah maka S-nya sama B-nya pakai huruf kapital. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, itu kalimat utama pada paragraf 1. Nah, kemudian kita lihat di paragraf 2-nya. Kita lihat di paragraf 2. Nah, kalimat utama yang ada di paragraf 2 bunyinya bagaimana? Teknologi pangan memiliki peran penting dalam olah singkong. Oke. Teknologi pangan memiliki peran penting. Apa? Peran penting apa? Dalam olah singkong. Dalam mengolah singkong. Oke. Itu kalimat utama pada paragraf yang kedua. Terus sekarang kalimat utama pada paragraf 3. Nah, pada paragraf 3? Adanya teknik pengemasan Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan. Apa lanjutnya? Dapat diolah menjadi makanan. Berbagai jenis makanan. Oke. Itu kalimat utama masing-masing paragraf. Coba Pak Guru beri tanda kotak. Nah, ini adalah, sebentar, Pak Guru geser dulu ya. Pak Guru geser dulu. Pak Guru geser dulu. Ini namanya apa tadi? Kalimat utama. Nah, kemudian Pak Guru tanda kotak untuk memudahkan kalian memahami. Nah, ini yang disebut sebagai kalimat utama. Nah, kemudian kita akan membuat ringkasan dari kalimat-kalimat utama itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggabungkan kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat utama itu menjadi satu. Nah, disambung. Tapi tidak perlu diberi nomor. Nah, kita tulis dulu judulnya. Untuk membuat ringkasan itu kita tulis judulnya. Judulnya apa? Pengolahan singkong. Pengolahan singkong judulnya. Nah, kemudian kita dapat menuliskan atau menyambung-nyambungkan beberapa kalimat utama yang ada. Nih, di daerah Sumatera Barat, coba dibacakan.
Singkong diolah di berbagai menjadi makanan. berbagai macam makanan. Kemudian kalimat berikutnya disambungkan ya. Cara menulis ringkasannya, kalimat berikutnya disambungkan saja. Coba kalimat berikutnya, kalimat utama paragraf 2 coba dibacakan. Teknologi dalam Terus kalimat utama yang paragraf ketiga kita tulis juga, dilanjutkan di bawahnya pengawetan dan pengemasan bahan-bahan pangan menjadi berbagai jenis makanan. Oke, Pak Guru. Geser dulu ya. Pak Guru geser dulu. Nah, ini namanya ringkasan bacaan. Nah, ini juga akan Pak Guru beri tanda kotak. Pak Guru beri tanda kotak. Nah, sekarang kalian perhatikan cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan bacaan yang pertama adalah kalian harus menuliskan kalimat-kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ini karena ada 3 paragraf, maka kalimat utamanya juga ada 3. Nah, cara memilih kalimat utamanya bagaimana? Nah, untuk kelas 3 itu biasanya kalimat utama masih ditaruh atau diletakkan di awal paragraf. Kalian tuliskan saja kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Nah, jadinya ini. Kalimat utama masing-masing paragraf. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tinggal menyusun kalimat-kalimat utama itu disambung-sambung, maka jadilah sebuah ringkasan bacaan. Itu. Nah, jangan lupa beri judul. Nah, cara membuat ringkasan sampai ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah bisa? Sudah. Masih adakah yang bingung caranya? Tidak. Mudah ya? Ya. Mudah sekali cara membuat ringkasan. Oke, anak-anak. Untuk pagi ini materinya hanya sampai ini. Nah, hanya 2 itu. Nah, setelah ini silakan kalian melanjutkan menyelesaikan tugas di classroom. Pak Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian yang harus kalian selesaikan. Nah, tidak perlu ditunda, tidak perlu nanti menunggu ayah atau ibu pulang, tidak usah. Langsung kalian kerjakan sekarang juga. Pak Guru. Ya. Pak Guru. Halo. Yang tugas 1 ngerjainnya kayak tadi sore. Yang tugas 1 kan kalian sudah mengerjakan.
Kalau sudah mengisi LKS, sudah, tidak usah dikerjakan. Berarti kalian sudah mengerjakan. Kalian tinggal membuat yang tugas 2. Jelas ya? Ya, tugas itu kan mengisi LKS berdasarkan hasil kegiatan kalian kemarin. Nah, kalau kemarin kalian sudah mengisi, sekarang nggak perlu mengisi. Kalian langsung ke tugas yang kedua. Jelas toh? Nah, tadi Mbak Brilian yang harus mengulang karena ternyata tugas Mbak Brilian belum terkirim tadi di tempat Pak Guru, belum ada. Mbak Brilian bisa mengulang yang mengisi LKS. Oke ya, yang sudah mengisi LKS tinggal lanjut ke tugas yang kedua yang membuat ringkasan. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, konferensi video pagi ini Pak Guru akhiri. Kita sudah belajar banyak hal tadi. Yang pertama, kita belajar apa? Belajar mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Nah, tujuan kita mengenal keberagaman budaya daerah lain adalah agar kita saling mengenal. Kalau mengenal, maka kita akan bisa mencintai dan kita menjadi bangga dengan budaya Indonesia. Berikutnya, apa kita perlu menghargai perbedaan kita? Ini tidak. Jawabannya adalah perlu. Supaya apa? Supaya kita tetap rukun, supaya persatuan dan kesatuan tetap terjalin, supaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar mengenai cara membuat ringkasan bacaan. Tadi Pak Guru sudah menunjukkan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun belum paham, nanti silakan ulang kembali melihat rekaman video pembelajaran ini di YouTube, di channel Pak Guru. Ya, nah itu akan kalian langsung ke classroom untuk menyelesaikan tugas kalian. Tidak perlu ditunda, langsung kerjakan saja. Oke, begitu ya. Pak Guru akhiri, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zoom-nya Pak Guru tutup. Selamat belajar, selamat pagi semuanya. Dadah. Oke, Zoom-nya saya tutup ya.